Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan kita, yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Masih berada pada bab yang pertama, yaitu bab tentang sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita berada pada hadis yang ke-8 dan kita belum menyempurnakan hadis yang ke-8 ini, karena memang hadis yang ke-8 termasuk hadis yang panjang yang menceritakan tentang bagaimana sifat fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan pekan yang lalu adalah pertanyaan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an kepada pamannya yang bernama yukanna Aba Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, yaitu Anibanin li Abi Halah. Dia merupakan anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha, yang bernama Hindu ibni Abi Halah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa dari hadis yang ke-8 ini. Kita tidak perlu mengulangi lagi, kita cukup melanjutkan saja beberapa poin yang belum sempat kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yaitu perkataan Hindu ibni Abi Halah yang disebutkan sifatnya adalah wassaf. Dia orang yang sangat pandai untuk menggambarkan fisik seseorang. Nah, dia dikenal sebagai orang yang sangat pandai menggambarkan ciri fisik seseorang. Makanya sangat wajar di dalam hadis ini dia menyebutkan ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ya, sangat banyak. Hadisnya sampai 1 halaman penuh yang menunjukkan betapa mahirnya dia di dalam menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang pernah dia lihat. Taib. Dia menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahlul khaddaini, sahlu al-khaddaini, yaitu jaa fi ba'd riwayat asyalul khaddaini, ay khaddahu laisa murtafi'aini. Kedua pipi beliau tidak, bahasa kita tidak tembem, tidak bulat ya, tapi pipi yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki fisik yang kuat. Nah, dari pipinya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa karakter fisik atau postur tubuh beliau adalah orang yang memiliki fisik yang kuat. Nah, kemudian dia juga mengatakan badinun mutamasikun. Badinun mutamasikun, yang artinya laisa bisamin, tidak gemuk dan juga tidak kurus, tapi
bisa kita katakan sebagai postur tubuh yang ideal, yang sangat berisi, ya, yang berisi, yang berotot. Dan ini juga menunjukkan kekuatan fisik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tawiluz zandaini, tawilu az-zandaini. Nah, dan az-zandaini ini adalah lengan. Jadi lengan beliau agak panjang. Nah, lengan beliau agak panjang dari biasanya, dari kebanyakan orang. Nah, kemudian sa'ilul atraf atau syailul atraf, artinya jari jemari beliau juga agak panjang, apakah jari tangannya dan juga jari kakinya. Jadi jari-jari beliau agak panjang. Nah, kemudian masihul qadamaini atau setelahnya idza zala qal'an, kalau beliau berjalan beliau mengangkat kakinya ya sedikit agak tinggi, dan juga jarak langkah beliau agak lebar. Ketika beliau berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan jarak antara kaki dengan kaki yang satunya lagi agak jauh, dan juga agak terangkat kaki beliau. Dan ini senada dengan yang kita sebutkan sebelumnya bahwa beliau berjalan dengan agak cepat. Nah, yang menunjukkan semangat beliau dan juga ia menunjukkan kekuatan beliau. Nah, kemudian beliau juga mengatakan khafidut tarfi ay gaddun basarahu. Beliau ketika berjalan lebih sering untuk menundukkan pandangan beliau dibandingkan memandang terlalu jauh ke depan. Nah, beliau ketika berjalan lebih cenderung untuk menundukkan pandangan beliau dibandingkan berjalan dengan pandangan yang sangat jauh ke depan. Nah, dan ini tentu saja juga sebagai bentuk untuk menundukkan pandangan beliau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jullu nadharihi al-mulahadhah. Pandangan beliau itu penuh dengan ketelitian. Bukan pandangan yang hambar. Ketika Rasulullah melihat sesuatu, beliau akan melihatnya dengan sangat baik, dengan penuh ketelitian, sehingga beliau tidak mudah untuk melupakan apa yang beliau pernah lihat. Bukan dilihat dengan sepintas saja, tapi dilihat dengan pandangan yang penuh dengan ketelitian dan penuh dengan ta'ammul, bertafakkur, terutama ketika yang dilihat itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memandangnya dengan pandangan yang penuh dengan tafakkur, bertafakkur dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yasuku ashabahu yamshi fi saqatihim. Beliau ketika berjalan dengan sahabat-sahabatnya, beliau lebih memilih untuk berjalan di belakang mereka. Jadi para sahabat berjalan di depan dan Nabi SAW berjalan di belakang pada umumnya. Meskipun para sahabat ini kalau berjalan bersama Nabi SAW harus mengikuti gerakan beliau karena beliau berjalan dengan cepat, sehingga kadang-kadang para sahabat tertinggal oleh Nabi SAW padahal awalnya beliau berjalan di belakang. Namun Rasulullah SAW menyukai ketika Rasulullah berjalan di belakang para sahabatnya. Nah, dan ini juga di antara karakter pemimpin ketika dia berjalan di belakang. Dan dalam perjalanan-perjalanan yang diusahakan yang di belakang itu adalah yang kuat, bukan yang lemah. Karena kalau yang lemah yang di belakang, maka dia akan tertinggal. Bisa jadi dia akan kehilangan kehilangan jejak oleh teman-temannya yang lain. Adapun yang di belakang ini adalah yang kuat untuk menjaga orang-orang yang berada di depannya. Dan ini juga menunjukkan ketawaduan Nabi SAW, di mana beliau meskipun sebagai seorang nabi,
tapi beliau mengedepankan para sahabatnya berjalan di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yabduru man laqiya bisalam. Beliau berusaha untuk selalu beliau yang memulai salam. Nah, ketika bertemu dengan orang lain, maka beliau selalu yang memulai salam, memberikan salam kepada orang tersebut. Nah, bahkan meskipun yang ditemui ini adalah anak-anak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk beliaulah yang memulai memberikan salam. Dan ini juga sekali menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana secara adab yang kecil yang memberikan salam kepada yang lebih tua. Nah, dan yang duduk misalnya memberikan salam kepada orang yang berjalan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala ketawaduan beliau berusaha untuk memulai salam tersebut ketika bertemu dengan orang lain. Nah, taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa yang disebutkan oleh Hindu ibn Abi Halabah yang menunjukkan yang menunjukkan betapa besarnya kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, sehingga beliau bisa menyebutkan secara detail bagaimana karakter fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin ketika ada orang yang sangat mengenal kita ditanya bagaimana karakter fisik si fulan misalnya, maka mungkin dia tidak sanggup untuk menggambarkan sedetail apa yang digambarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di tabligh akbar ya, oleh ustaz kita Ustaz Ahmad Hanafi, yang menyebutkan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyebutkan bahwa orang yang sangat dekat dengan kita saja, misalnya pasangan kita, itu tidak bisa mengetahui berapa jumlah uban yang ada di kepala kita. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui. Mereka mengatakan bahwa tidak sampai uban yang ada di kepala dan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 uban. Saking detailnya mereka memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekadar memperhatikan ucapan-ucapan beliau yang merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mereka sangat detail, sangat teliti memperhatikan bagaimana gerak-gerik dan bagaimana fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kemudian hadis yang ke-9 dalam bab ini adalah Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simaki ibn Harbin qala sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkal al-'aini manhus al-'aqib. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali'ul fami qala azimul fami qultu ma ashkalul ain qala tawilu syiqqil ain qultu ma manhusul aqib qala qalilu lahmil aqib. Taib. Jadi hadis yang ke-9 ini dari Syu'bah dari Simak bin Harb. Dia mengatakan bahwa saya bertanya kepada Jabir bin Samurah, dan dia mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 sifat. Dia memberikan gambaran tentang karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Yang pertama, beliau adalah dhali'ul fami, dan ini sudah kita sebutkan di hadis yang sebelumnya bahwa mulut beliau itu tidak kecil, cenderung kita katakan besar, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ashkalal ain. Ashkalal ain. Di sini pensyarah
mengatakan bahwa maksud daripada ashkalal ain adalah ka'anna fi bayadi ainihi humratun yasirah. Jadi di mata putih beliau itu ada sedikit garis-garis kemerahan. Nah, di mata putih beliau ada sedikit garis-garis kemerahan. Jadi kalau mata hitam beliau sangat hitam pekat, adapun mata putih beliau ada garis-garis kemerahan sedikit yang juga ini merupakan kesempurnaan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak putih khalis, ya putih saja, tidak ada campurannya sedikit pun, tapi putih dan ada sedikit garis-garis kemerahannya. Nah, kalau perempuan mungkin ya kalau dia putih khalis, putih saja, maka ini merupakan keindahan baginya. Tapi kalau bagi laki-laki ini merupakan lambang bahwa dia merupakan orang yang memiliki kekuatan secara fisik yang luar biasa. Taib. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan manhusal aqib. Manhusal aqib yakni qalilul lahmil aqib. Tidak terlalu tebal tumit beliau. Telapak kaki di bagian belakangnya itu tumit, di bagian situ tidak qalilul lahm, tidak terlalu tebal kulitnya. Di pembahasan sebelumnya kita katakan bahwa telapak kaki beliau dan telapak tangan beliau itu kulitnya agak tebal. Nah, kulitnya agak tebal. Tapi meskipun tebal, kata sahabat, kata Anas bin Malik yang 10 tahun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya belum pernah menyentuh kain atau sutra yang lebih halus dari kulit tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun di bagian tumit beliau yang bagian belakang itu di situ agak tipis. Nah, dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah SAW untuk tumitnya itu yatafattaru qadamahu, sampai terpecah-pecah kedua tumit beliau karena panjangnya salat malam yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam salah satu hadis yang akan kita sebutkan atau mungkin sudah lewat tapi luput kita sebutkan, sebenarnya asalnya itu tumit beliau sangat halus. Namun ya disebabkan karena salat malam Nabi SAW yang sangat panjang itu, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa yatafattar, sampai pecah-pecah kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10, haddatsana Hannad ibnu as-Sari qala haddatsana Abthar ibn al-Qasim an Ash'ath yani ibnu Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra faj'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahu indi ahsanu minal qamari. Dari Abu Ishaq dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan bahwa saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama. Pada malam bulan purnama. Kemudian pada malam itu Rasulullah SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah. Dan saya pun melihat kepada beliau dan juga melihat kepada bulan purnama tersebut. Falahu indi ahsanu minal qamar, dan dia mengatakan bahwa setelah saya membandingkan keduanya, saya menyimpulkan bahwa keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi keindahan dari bulan purnama ini. Nah, ini pengakuan dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat beliau dengan pakaian yang berwarna merah tersebut. Naam. Dan beliau membandingkan antara keduanya, ya, di mana kita
biasanya ya, ketika menggambarkan sebuah keindahan, maka biasanya kita akan mengatakan seperti indahnya bulan purnama, ya, seperti indahnya bulan purnama. Karena bulan purnama ya memang kita lihat indah, apalagi ketika sudah bulat betul ya di malam ke-15, dan tidak ada awan yang menutupinya, maka kita akan melihat keindahan yang luar biasa. Namun kata sahabat bahwa keindahan wajah Nabi SAW melebihi keindahan dari bulan purnama ini. Nah, selain daripada wajah beliau memang bercahaya, dan juga kesempurnaan fisik beliau SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau yang juga luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada beliau akhlak yang sangat mengagumkan. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada beliau fisik yang sempurna. Nah, kemudian hadis yang ke-11, haddatsana Sufyan ibn Waki' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ruwasi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamari. Dari Sufyan bin Waki', dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruwasi, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Kemudian sahabat ini mengatakan tidak, bahkan wajah beliau itu seperti rembulan. Nah, dan yang dimaksud oleh penanya ini seperti pedang adalah dari segi kemilau dan cahaya dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagaimana pedang yang bercahaya, ketika ada cahaya yang mengenainya akan memantulkan cahayanya, tapi beliau mengatakan bahwa tidak, wajah beliau itu seperti bulan. Nah, seperti bulan. Karena pedang tentu saja itu tidak rata memantulkan cahayanya, adapun rembulan dia lebih teduh dan lebih indah. Ya, jika kita ingin memperumpamakan cahaya di wajah Nabi SAW antara bulan ataukah pedang, ya, sahabat mengatakan bahwa seperti bulan. Nah, kemudian hadis yang ke-12, haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibn Salam qala haddatsana An-Nadru ibn Shumail an Salih ibn Abil Akhdar an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama siyagha min fiddah rajil asy-sya'ri. Diceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibn Salam, dia mengatakan diceritakan kepada kami An-Nadhr bin Shumail bahwa dari Salih bin Abil Akhdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi yang seperti ini disebut sebagai sanad. Dan ini salah satu kelebihan dari buku ini yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, karena beliau menyebutkan semua hadisnya lengkap dengan sanadnya. Ya, sanad mulai dari dia yang mendengarkan langsung dari orang di atasnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 4 atau 5 orang, ya, 4 atau 5 orang yang mengantarai antara At-Tirmidzi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang paling tinggi sanadnya kalau tidak salah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada sampai cuman 3 kalau tidak salah yang paling tinggi antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, beliau mengatakan
Abu Hurairah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama siyagha min fiddah. Rasulullah itu putih ya seperti perak. Nah, seperti perak. Al-fiddatu ma'rufa fi lim'aniha wa tala'lu'iha. Fakana liwajhihi sallallahu alaihi wasallam wa basharatihi nurun wa wada'atun wa tala'lu'un mithla ma huwa sya'nu fil fiddah. Yang namanya perak itu biasanya dia mengkilap, dia akan indah kelihatannya. Nah, dan sahabat juga memperumpamakan Nabi SAW dengan perak ya, dalam hal cahayanya, nah, dan juga keindahannya ya, jadi kadang diumpamakan dengan bulan purnama, dan juga dalam hadis ini diumpamakan seperti fiddah atau perak ya, yang putih yang mengkilap, nah, dan juga yang indah untuk dipandang. Dan juga rajil asy-sya'ri, ini sudah pernah kita sebutkan, rambut beliau itu bergelombang, tidak terlalu keriting dan juga tidak lurus kaku, tapi di antara keduanya. Kemudian hadis yang ke-13, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarani Al-Laitsu ibnu Sa'id an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah ibn Mas'ud wa ra'aitu Isa ibn Maryam wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyah. Dari Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan diberitahukan kepada saya oleh Al-Laits bin Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, diperlihatkan kepada saya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan saya melihat Musa memiliki postur tubuh yang pertengahan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu dan juga tidak pendek, tidak gemuk dan juga tidak kurus. Tapi Musa seperti orang yang sangat kuat, seperti laki-laki yang berasal dari daerah Shanu'ah, daerah Yaman, Shanu'ah, di mana orang-orang di sini dikenal dengan kekuatan-kekuatan mereka. Dan saya melihat Isa bin Maryam, dan saya melihat bahwa yang paling mirip dengan Isa bin Maryam di antara sahabat-sahabatnya adalah Urwah bin Mas'ud. Nah, dan saya melihat Ibrahim alaihissalam, dan saya melihat bahwasanya Ibrahim alaihissalam sangat mirip dengan saya. Ya, kata beliau, Ibrahim sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang ya beliau SAW ini di antara keturunan Ismail alaihissalam, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian saya melihat Jibril, dan yang paling mirip saya lihat dengan sahabat-sahabatku adalah Dihyah al-Kalbi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pensyarah mengatakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah ini dua kemungkinan. Diperlihatkan di dalam mimpi beliau, kemungkinan yang kedua diperlihatkan pada saat beliau Isra Mi'raj ya ke langit, dan memang beliau menemui atau melihat beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di setiap tingkatan-tingkatan langit tersebut. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Jibril alaihissalam, tentu saja beliau ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau menyerupai manusia. Nah, dan ketika menyerupai manusia, maka rupa yang paling sering
diwujudkan oleh Jibril alaihissalam adalah seperti Dihya al-Kalbi. Ya, ketika Jibril alaihissalam berupa manusia, menyerupai manusia, maka paling seringnya itu mirip dengan Dihya al-Kalbi. Taib. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-14 di bab yang pertama ini, bab tentang karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14 yaitu haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyadha malihan muqassadan. Nah, dari Sufyan bin Waqi' dan Muhammad bin Bashar, mereka mengatakan diberitahukan kepada kami oleh Yazid bin Harun dari Sa'id al-Jurairi, dia mengatakan saya mendengarkan Abu Tufail. Abu Tufail ini sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Nah, sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Makanya di sini dia mengatakan wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada lagi di antara orang-orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini selain saya. Ya, karena sahabat-sahabat Nabi yang lain itu sudah meninggal dunia. Dan yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau ya hingga wafatnya dia. Ini yang disebut dengan sahabat yang bertemu. Meskipun ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Ya, seperti Uwais Al-Qarni. Ya, dia hidup di zaman ketika Rasulullah masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia dikategorikan sebagai tabi'in. Ya, karena tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Abu Tufail, ya, berdasarkan pengakuan dia sendiri, dia mengatakan bahwa sekarang ini ya tidak ada lagi yang pernah melihat Nabi yang masih hidup sekarang kecuali saya saja. Berarti dia adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Setelahnya lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik kan termasuk di antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia karena umurnya yang sangat panjang. Ya, berdasarkan doa dari Nabi SAW untuk memanjangkan umurnya dan memperbanyak keturunannya dan juga memperbanyak hartanya. Tapi masih ada sahabat lagi yang meninggal setelah beliau, yaitu Abu Tufail. Dia meninggal sanata mi'ah, tahun 100 Hijriah. Berapa tahun setelah meninggalnya Rasulullah? Sekitar 90 tahun ya. Ya, Rasulullah meninggal 10 Hijriah, 11 Hijriah di Rabiul Awal. Berarti sekitar 89 tahun setelah meninggalnya Rasulullah baru juga dia meninggal. Wakila ba'daha, dan disebutkan pada riwayat yang lain bahwa dia meninggal setelah tahun 100 Hijriah. Nah, dia mengatakan, ya, dia di sini menyebutkan 3 karakter beliau. Yang pertama Abyad, ini sudah lewat. Beliau adalah orang yang putih, tapi bukan putih khalis, tapi putih yang sedikit kemerah-merahan. Malihan minal malahah wahiyal jamal wal husnu fi hay'ah, indah dipandang. Naam. Yang ketiga muqassadan. Al muqassad huwal wasat, pertengahan. Pertengahan di sini dari tingginya dan gemuk tidaknya, begitu pula dengan rambutnya. Ini yang disebutkan oleh Abu Tufail tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa hadis atau 14 hadis
yang menyebutkan tentang karakter fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah cukup memberikan kita gambaran ya bagaimana karakter fisik Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya, sudah dijelaskan secara mendetail oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu babun majaa fi khatamin nubuwah. Bab tentang penjelasan tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, atau disebut stempel kenabian yang ada di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.